Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya dalam channel ini, yang tentunya dalam kesempatan berbagai ini saya harap semua yang nonton, yang menyaksikan ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik, saya di sini akan membahas kembali mengenai fisika. Ya, tentunya di sini yang berikutnya pembahasan tentang notasi ilmiah gitu ya. Nah, tentunya mungkin ini kita bertanya-tanya gitu ya, apa notasi ilmiah itu, kemudian seperti apa itu, kenapa kok ada notasi dan ilmiah itu sendiri. Kayak apa ini sebetulnya? Nah, baik, untuk dalam fisika sebelum itu untuk mengetahui apa itu notasi ilmiah, maka di sini kita perlu mengetahui pengertiannya dulu. Yang pertama adalah notasi ilmiah itu adalah metode standar yang digunakan untuk menuliskan angka yang terlalu besar atau terlalu kecil dengan cara meringkas dan mudah dikelola serta ditulis dalam notasi desimal dan bilangan berpangkat. Nah, ingat di sini adalah ada bilangan yang besar, kemudian ada bilangan yang angkanya itu terlalu kecil sekali. Nah, tentunya ini gimana caranya supaya menuliskannya itu tidak terlalu panjang atau tidak terlalu memakan komanya yang banyak gitu ya. Nah, gimana caranya itu sendiri? Nah, tujuannya untuk notasi ilmiah itu adalah untuk menyederhanakan penulisan dan perhitungan yang melibatkan rentang nilai yang ekstrim. Jadi ini banyak ya, rentang nilai yang ekstrim ini cukup banyak di dalam perhitungan-perhitungan. Nah, kita lihat contohnya ini ya. Salah satunya adalah di sini ada 95 ya, nolnya ini berapa ini? Nolnya itu ada 9 gitu. Nah, ini kan kalau ditulis secara biasa ini akan menimbulkan banyak sekali gitu loh, akan panjang sekali. Nah, sehingganya bisa ditulis 9,5 kali 10 pangkat 10. Nah, inilah fungsi dari kemudian notasi ilmiah dan yang dimaksud dengan notasi ilmiah. Nah, yang artinya tidak mengubah daripada nilai yang ada pada saat itu atau nilai yang pertama itu sendiri. Nah, yang berikutnya ini adalah 0,0000000076. Nah, ini bisa tuliskan bahwa 7,6 kali 10 pangkat min 9. Nah, untuk yang di atas itu adalah 9,5 dikali dengan 10 pangkat 10 itu adalah merupakan bilangan atau angka yang besar. Nah, yang kemudian untuk yang 7,6 kali 10 pangkat min 9 itu merupakan adalah bilangan yang kecil karena memang nolnya itu banyak ya di belakang koma itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah format umum notasi ilmiah. Nah, kita perlu untuk mengetahui dan melihat gimana sih sebenarnya format umum, sehingga untuk menuliskan tuh nggak ini gitu ya, nggak serta merta kita tulis, tapi memang ada aturan-aturan dalam untuk notasi ilmiah. Kalau kita nggak ada aturannya, yo gimana nanti ya, nggak ada formatnya, kita bingung kayak apa. Nah, mari kita lihat bahwa setiap bilangan real positif dapat dinyatakan dalam notasi ilmiah dalam bentuk, nah ya, dalam bentuk apa nih? A kali 10 pangkat B. Ingat ya, bahwa ini adalah pola yang pertama yang kita harus mengetahui untuk notasi ilmiah, itu adalah A dikali dengan 10 pangkat B, di mana komponen-komponennya memiliki peranan spesifik. Nah, mari kita bahas ini ya untuk satu persatu daripada maksud A kali 10 pangkat B. A atau mantisa ya, atau koefisien. Nah, kalau dalam matematika A itu adalah koefisien. Nah, berapa ini A? Nanti itu bisa macam-macam ya, bilangan real positif ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian angka desimal dari notasi tersebut. Nah, jadi nanti tuliskannya itu dalam angka desimal gitu. Ya, jadi angka desimal dituliskan untuk menyebutkan notasi ilmiah itu sendiri. Nah, desimal itu yang bagaimana? Desimal ya 1,2, 1,3 dan sebagainya ya.
Nah, syarat mutlak untuk A adalah harus lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil dari, nah ini berarti ini ada tanda, berarti A lebih besar atau sama dengan 1 dan A itu lebih kecil daripada 10. Nah, jadi dimulai dari mana? Mulai dari 1 sampai 9 gitu. Nah, karena 9 itu lebih kecil daripada 10 gitu. Yang kemudian 1 itu sendiri atau sama dengan 1 itu dituliskan. Berarti 1 sampai 9 gitu ya. Untuk nilai A. Nah, yang berikutnya adalah hanya boleh ada 1 digit ya, bukan 0 di sebelah kiri koma desimal. Nah, sebelah kiri koma desimal. Nah, contohnya ini. Nah, jadi sebelah kiri itu ya tidak boleh 0 ya, ada 0, berapa gitu ya. Contoh di sini adalah 5,2 itu valid atau benar gitu ya. Kemudian 12,5 berarti ini tidak apa? Tidak valid. 12,5 itu gimana? Melebihi daripada 10 gitu ya. Jadi aturannya adalah kurang dari 10. Kalau 12 ini ya berarti lebih daripada 10. Nah, yang berikutnya adalah ini yang ketiga 0,52. Nah, yang artinya 0 di sebelah kiri koma desimal. Berarti itu nggak boleh ada 0,52. Berarti 0,36, 0,78 dan sebagainya itu tidak boleh ya. Nah, mari kita lanjut ya. Ya, jadi untuk 10 pangkat B ya atau basis persepuluhan ya atau basis 10. Jadi kita menggunakan basis 10 ya, bukan basis 9. Nah, basis 10 itu yang di mana? Itu yang angka 10 itu gitu ya. Ya, kalau 9 berarti 9 pangkat B, tapi ini basisnya adalah 10 ya. Dasarnya itu adalah 10. Mari kita bahas satu persatu. B atau pangkat B itu menunjukkan orde besarnya atau seberapa besar atau kecil angkanya. Nah, jadi nanti angkanya itu bisa besar dan bisa kecil. Nah, contohnya ini adalah 10 pangkat 15, 10 pangkat min 11, 10 pangkat 9. Nah, jadi B itu sama dengan pangkatnya ya. Pangkatnya itu berapa? Yaitu 15, min 11, dan 9. Nah, jadi 15 itu eh, besar ya. Kemudian 9 juga besar, min 11 itu adalah kecil. Nah, 10 itu adalah basisnya yang kita sebutkan tadi. Contohnya adalah 2000 ya, 25.000 gitu ya, 25.000. Nah, kita bisa tulis bagaimana? 2,5 kali 10 pangkat 4. Nah, kemudian 3.400 kita bisa tuliskan 3,4 kali 10 pangkat 3. Nah, B itu adalah bilangan berpangkat atau dalam matematik itu biasanya disebut apa ya? Disebut eksponen gitu ya. Eksponen ya itu atau bilangan berpangkat. Nah, ini adalah bilangan bulat yang menunjukkan berapa kali koma desimal digeser dari posisi aslinya. Jadi kita akan menggeser koma sebetulnya itu dalam notasi ilmiah itu sehingganya nilainya nanti itu tidak berubah dengan nilai awalnya. Nah, eksponen positif yaitu B lebih besar daripada 0. Nah, jadi lebih besar daripada 0 itu berapa? Ya, berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kita akan geser ya bilangannya itu komanya itu digeser ke kanan. Nah, yang berikutnya contohnya adalah 4 berapa ini ya? 4 ya 5 ini ya. 4 5 0 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 ya, ada berapa ini ya? Jadi 10B. Nah, 10 ingat pokoknya setiap anu itu tulisannya 10 dulu. Nah, B itu pangkatnya. Nah, pangkatnya itu ditulis berapa gitu. Digeser aja nolnya itu. Kita lihat nol ada berapa ini? Oh, nolnya ini ada berapa? 1 2 3. Banyak ya. Berarti 3 3 9. 9 tambah 2 ya, berarti 11. Nah, sampai kepada koma 5 ya 4,5 maka ditambah 1 berarti ada 12 ya. Lanjut.
eksponen negatif. Nah, kalau eksponen negatif jelas bahwa B itu lebih kurang daripada 0 ya. Jadi 0 kurang itu berarti apa? Min 1, min 2. Pokoknya yang min ya, nilainya min itu berarti dia kecil ya atau negatif. Nah, bilangan yang sangat kecil ya, koma desimal digeser ke kiri ya. Kalau tadi itu digeser ke kanan, kalau ini digeser ke kiri gitu ya. Nah, contohnya adalah 0,000062 ya, gitu. Atau kita tulis adalah 10 pangkat 13. Nah, kita hitung nolnya ini ya. Setelah koma itu ya, setelah koma kita hitung nolnya sampai kepada 6. Ya, itu ada berapa angka? Ya, misalnya 0 ya, hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi sampai ke 6 karena kita akan membuat 6,2 ya, 6,2 ya, maka kita akan mendapatkan 10 pangkat min 13. Nah, cara mengubah bilangan biasa ke notasi ilmiah. Nah, kita akan sudah kembali untuk gimana caranya ya supaya bisa mengubah bilangan biasa ke notasi ilmiah. Nah, yang pertama adalah proses konversi melibatkan dua langkah utama. Ingat, dua langkah utama. Langkah satu ditentukan atau mantisa, yaitu A ya. Nah, pindahkan koma desimal dalam bilangan asli sampai hanya 1 digit, bukan 0 yang tersisa di sebelah kirinya. Ya, 1 digit aja, 1 saja ya. Angka yang dihasilkan ya untuk adalah mantisa. Nah, jadi nggak boleh 2 digit ya. Langkah kedua yaitu tentukan eksponen. Nah, setelah itu kita tentukan eksponen atau pangkat. Ya, hitung jumlah tempat koma desimal yang dipindahkan. Jika Anda memindahkan koma ke kiri, eksponen positif. Nah, ini. Jika memindahkan koma ke kanan, maka eksponennya adalah negatif. Mengapa angka besar atau eksponen mengubah angka besar atau eksponen positif? Nah, gimana caranya? Bilangan misalnya 4 5 0 0 0 0 0, yaitu kecepatan bumi mengorbit matahari dalam meter per jam. Nah, yang pertama adalah caranya memindahkan koma. Ya, komanya dipindah kemana? Tadi kan 45 tuh. 45 berarti ini akan dipindah menjadi 4,5 ya, kita pindah lagi 4,5 ya, di 4,5. Nggak boleh 0,45 tapi sampai di 4,5. Hitung pergeseran koma ya, koma digeser sebanyak 10 tempat ke kiri ya, jadi digeser 10 ya. Nah, ini ada berapa ini ya, nolnya ada, enaknya gini ya gitu kan, kita hitung nolnya itu ada 9. Nah, ditambah 1 karena ditambah 1 di mana? Tambah 1 di 5 itu karena komanya sampai di 4,5. Nah, contoh ini ya, ini berapa ini? 50000, maka pangkatnya adalah 10 ya, atau dalam kurung B. Nah, kita pisahkan tadi. Jadi 4000 kita pisahkan, yang 4000 kita 4,5 kita pisahkan, kemudian yang 50000 sampai ini berarti kita pisahkan juga. Nah, hasilnya adalah A sama dengan 4,5 ya. Kemudian B-nya itu adalah pangkatnya adalah pangkat 10. Jadi notasi ilmiahnya itu berapa? Yaitu 4,5 kali 10 pangkat 10. Nah, untuk jelasnya seperti ini ya. Kita menggunakan tadi A, mantisanya itu adalah 4,5 ya, rumusnya ya. Kemudian dikali 10, 10 tetap. B-nya itu adalah bilangan berpangkat yang kita geser komanya tadi. Nah, kita lihat 4,4500 sampai berapa ini ya. Pertama adalah 4,5 kita menentukan dulu. Kemudian yang kedua adalah kita pisah lagi 5 karena 5 itu sudah ngikut di 0000 yang ini gitu ya. 4 itu tersendiri. Nah, jadi bilangan ya, bilangan 3000 ini berapa gitu ya. Nah, jadi kita lihat kembali 45 itu yang kemudian A-nya itu adalah 4,5 ya. Kemudian
yang ini B, itu hitung sampai berapa angka ini nolnya ini ada berapa sampai ke 5, maka ada 10, maka kita tulis B nya adalah 10 gitu ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi 10 tuh. Ya, 10 ya. Yang berikutnya, nah, jadi A kali B ya, A kali 10 pangkat B, maka kita bisa lihat A-nya itu adalah 4,5, yang kemudian B-nya itu adalah 10. Jadi tinggal 4,5 kali 10 pangkat 10. Nah, kalau perhitungan nanti 11 ya berarti pangkat 11. Nah, baik untuk mengubah angka ya, mengubah angka kecil atau eksponen negatif. Mari kita lihat sama caranya kayak yang tadi itu, yaitu bilangan misalnya 0,00000098 ya untuk panjang gelombang sinar ultra ungu ya dalam meter. Nah, baik. Yang pertama pindahkan koma, geser koma ke kanan hingga berada di antara 9 dan 8. Ingat ya di 9 dan 8 tadi itu ya. Nah, berarti nanti akan kita dapatkan 9,8. Nah, 0 setelahnya itu, 0, setelahnya itu sampai 9, kita hitung itu ada berapa kita hitung gitu ya. Jadi mulai dari 0 berapa sampai 9 itu ada berapa sih gitu angka yang kita bisa jumlahkan itu. Urutannya ada berapa gitu ya. Nah, baik, hitung pergeseran koma, digeser sebanyak 8 ke tempat kanan ya. Kita geser ke kanan tuh. Nah, jadi A-nya 9,8, B-nya itu min 8. Notasi ilmiah 9,8 kali 10 pangkat min 8. Jadi kita lihat tadi ini yang pertama, kita akan memisahkan satu persatu ya ini. Kita pisahkan 9,8 dulu, yang berikutnya adalah kita akan hitung ya 0 ini yang sebelah kiri kita hilangkan dulu sampai di 9. Ya, nanti itu hasilnya berapa itu sampai 9 itu. Nah, ini berapa sih sebetulnya gitu ya. Nah, mantisannya itu berarti dia A 9,8, kita akan teruskan B-nya min 8. Kita hitung. Ya, kita bersama-sama kita hitung betul nggak itu 8 caranya. Berarti gimana cara ngitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ya. 8 nih. Nah, 0 yang sebelah sini gimana? Nggak usah itu ya. Jadi itu 8. Nah, kalau kita geser ke sana ke kiri, maka itu adalah geser ke kiri, geser ke kanan ya. Itu berarti dia adalah apa ya? Kiri ya. Jadi dia negatif gitu ya, negatif gitu karena dia bergeser. Jadi 8. Nah, hasilnya berapa nanti ini? Berarti hasilnya adalah A kali 10 pangkat B. Nah, karena B-nya itu adalah min 8, nanti kita akan menggantinya 9 kali 10 pangkat min 8. Ini kotak acak ini piye ini. Parah ini. Lanjut keuntungan dan pentingnya ya notasi ilmiah. Yaitu ringkasnya ya, keringkasannya adalah jauh lebih ringkas untuk menuliskan 1,4 kali 10 pangkat min 21 gram massa atom karbon daripada menuliskan ini 0,00000. Nah, ini banyak 14 gram. Waduh, panjang sekali. Habis kalau di buku tuliskannya ini ya. Ya, kemudian yaitu kemudahan perhitungan ya, perkalian dan pembagian angka besar menjadi kecil dan mudah karena eksponen dijumlahkan atau dikurangkan secara terpisah. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya bilangan berpangkat ya basisnya sama, maka nanti kalau dikali maka pangkatnya itu adalah dijumlahkan. Kalau basisnya sama, maka kalau pembagian itu dia nanti dikurangkan untuk bilangan berpangkatnya. Nah, kemudian menunjukkan angka penting signifikan. Notasi ilmiah memudahkan penunjukan jumlah angka penting yang tepat dalam pengukuran ilmiah.
Ya, dalam 4,5 kali 10 pangkat 10 kita tahu persis ada dua angka penting, ya 4 dan 5 saja. Nah, ini yang pentingnya. Nah, sehingganya untuk angka penting ini kita sudah bahas di video sebelumnya, jadi kita melanjutkan ini untuk notasi ilmiah ya penting ini. Nah, baik, untuk itu ini sudah habis ya. Terima kasih. Ya, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah. Kalau misalnya ada konsep yang masih kurang benar atau misalnya mau dikonfirmasi, ya silahkan tuliskan di kolom komentar. Ya, terima kasih telah menonton. Yang menonton saya doakan selalu sehat dan mendapatkan rezeki yang lebih banyak ya dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja pertemuan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.